Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Siludin dengan NIM G0024210. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan anatomi blok 1.3 mengenai dinding abdomen. Yang pertama saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six-pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi yang bikin perut menjadi kotak-kotak. Pada poin A, jelaskan tentang pembagian lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen dan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan. Jadi yang pertama itu ada dinding abdomen anterolateral. Jadi lapisannya itu ada 7. Yang pertama ada kulit, fascia superficialis, fascia profunda, musculus et aponeurosis, fascia transversalis, fascia extraperitonealis, dan peritonum parietale. Jadi yang pertama itu kulit. Jadi kulit itu adalah struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus seperti itu ya. Selanjutnya ada superficialis, yaitu ada fascia Camper dan fascia scarpa. Fascia scarpa itu yang kalau dia ke arah superior dia akan menjadi fascia superficialis pectoralis, kalau yang ke arah dorsal fascia superficialis dorsi. Nah, fascia ini fascia scarpa itu dia itu kalau meluas ke superficial ke arah skrotum dia itu akan menjadi fascia dartos. Nah, dan fascia ini dapat ditelusuri ke belakang berlanjut menjadi fascia coles. Nah, fascia carpa di inferior itu berlanjut ke paha dan di bawah ligamentum inguinale lalu bergabung dengan fascia lata. Yang lapisan selanjutnya adalah fascia profunda. Dia itu adalah jaringan ikat yang menutupi musculus. Selanjutnya ada musculus et aponeurosis. Nah, musculus et aponeurosis ini terbagi menjadi 2, ada flat muscle dan vertical muscle. Yang pertama ada muscle obliquus externus. Jadi kalau pada preparat ini tuh pada bagian ini yang dikelupas, jadi itu bentuknya seperti gerakan masuk saku atau V seperti ini. Nah, selanjutnya itu dia ada obliquus internus. Nah, kalau yang internus itu yang ini, yang hadap ke atas dia membentuk huruf A. Lalu ada transversus itu yang dia itu berbentuk transversal, tidak terlihat pada preparat ini. Nah, untuk yang vertical muscle dia itu ada erectus abdominis dan musculus piramidalis. Selanjutnya itu ada yang dinding abdomen posterior. Jadi kalau secara posterior itu sebentar preparatnya ini. Jadi kalau posterior dia itu ada 5 lapisan. Yang pertama tentunya kulit, yang kedua ada fascia superficialis dorsi, lalu yang ketiga itu ada musculus. Nah, musculusnya sendiri itu terbagi menjadi 4 bagian besar. Yang lapisan pertama dia itu ada latimus dorsi. Latimus dorsi itu pada bagian sini nih, bagian sini latimus dorsi. Ini latimus dorsi. Lalu pada lapisan kedua dia itu ada obliquus externus obliminis seperti yang sudah saya sampaikan tadi, lalu ada erector spinae, longissimus dorsi dan serratus longissimus dorsi, lalu ada musculus serratus posterior inferior. Lalu ada lapisan yang ketiga itu ada musculus multifidus, musculus interspinalis dan obliquus internus abdominis yang membentuk seperti A. Lalu lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum, lalu ada iliopsoas dan transversus abdominis. Ini psoas mayor pada bagian sini. Ini mayor, yang minor itu yang kecil ini. Lalu ada quadratus lumborum itu yang ini. Nah, ini lanjut ke lapisan selanjutnya ada fascia extraperitonealis atau lapisan lemak. Yang terakhir ada peritoneum parietale. Nah, mungkin lanjut ke ini. Ya, poin ketiga yaitu dia adalah struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan. Jadi organ pencernaan sendiri itu dia terbagi menjadi 2, yaitu ada organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Nah, organ-organ retroperitoneal itu yang biasa disingkat Sedpacker. Ada S suprarenal gland, A aorta, D duodenum kecuali part superior, lalu ada P pankreas, lalu ada U ureter, C colon ascendant et descendant, lalu ada K kidney dan E esophagus, juga R rectum.
Nah, itu yang retroperitoneal, yang kalau yang intraperitoneal itu ya selain itu, seperti itu. Lalu ada duplikator peritoneum, jadi dia itu terbagi menjadi 3, ada mesenterium, omentum, dan ligamentum peritonei. Nah, mesenterium ini dia itu yang bertugas melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contohnya itu mesokolon. Mesokolon itu berarti dia ini mesokolon, bagian sigmoideum, bagian kolon sigmoideum. Lalu ini juga ada mesokolon transversum, berarti dia itu mesokolon pada bagian kolon transversum, berarti dia itu mesenterium yang melekatkan pada bagian mesentrum, seperti itu. Mohon maaf, bagian mesentrum yang melekatkan kolon, seperti itu. Mungkin itu saja video laporan pertama dinding abdomen dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.